kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, gue ingatkan kembali, Anime di TV akan adakan giveaway di bulan Juli tahun 2021. Hadiah ini merupakan sponsor dari tim Anime di TV. Untuk tata cara giveaway-nya gampang banget. Tata cara giveaway sudah Anime di TV jelaskan langsung pada setiap akhir video. Silahkan ditonton juga pembahasan Anime di TV sebelumnya ya. Kali ini gue akan ngebahas mengenai cerita tentang serial Tokyo Revenger chapter 216. Sebelumnya sudah dijelaskan alasan Takemechi bergabung dengan Brahman. Takemechi dan Dragon bergabung dengan geng Brahman karena memiliki tujuan untuk menyelamatkan Maiki. Di sisi lain, geng Brahman juga ingin menghentikan Maiki. Alasannya karena geng Brahman melihat bahwa Maiki yang sekarang sudah kehilangan arah dan menjadi seseorang yang jahat. Apa saja isi cerita pada chapter 216? Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya Anime TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, mohon untuk tidak ditonton. Namun bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini, silakan ditonton videonya sampai habis. Sebelum Anime TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime TV dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime TV untuk terus berkarya. Ayo Minah, kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, pembuat manga Tokyo Revenger yaitu Ken Wakui selalu membuat para penggemar kaget dengan cerita dari seri Tokyo Revenger. Yang lebih menariknya, pada akhir chapter kita selalu diberi teka-teki oleh Ken Wakui. Pada chapter 215, kalian penasaran dengan jenis kelamin dari Kawaragi Senju. Dan pada chapter 216, akhirnya sudah terungkap bahwa Kawaragi Senju adalah seorang wanita. Kemudian selain itu, Ken Wakui masih membuat kita merasa penasaran dengan ditampilkannya sekilas masa depan yang dilihat oleh Takemechi. Pada masa itu, masih belum diketahui apakah Kawaragi Senju akan meninggal atau masih hidup. Manga Tokyo Revenger chapter 216 kemarin benar-benar menyajikan cerita yang tidak terduga. Nah, berikut akan gue bahas cerita pada chapter 216. Pada chapter awal, diperlihatkan ketika Takemechi sampai di Harajuku. Takemechi dikejutkan dengan seorang gadis berpakaian seragam SMA. Gadis tersebut mirip dengan Senju pemimpin Brahman. Sang gadis menyatakan bahwa dirinya ingin berbelanja dan menyuruh Takemechi untuk membawa barang belanjaannya. Gadis tersebut ternyata memang Kawaragi Senju pemimpin Brahman. Hal tersebut tentu saja membuat gua terkejut. Loh, ternyata Kawaragi Senju seorang wanita ya. Tentu saja selain gua, penggemar lain juga tidak percaya bahwa Kawaragi Senju adalah seorang wanita. Kalian saja tidak percaya, apalagi Takemechi. Selanjutnya Takemechi kaget, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Senju sendiri bingung dengan reaksi Takemechi. Padahal pada pertemuan sebelumnya, Senju telah mengajak Takemechi untuk bertemu. Senju sendiri kesal kepada Takemechi karena mengetahui bahwa dirinya seorang perempuan. Untuk menambah keyakinannya, Takemechi kemudian bertanya sekali lagi apakah gadis di hadapannya tersebut seorang pemimpin Brahman atau bukan. Tetapi Senju tidak menghiraukan pertanyaan tersebut dan meninggalkan Takemechi. Ketika mengejar Senju, pikiran Takemechi masih berkecamuk karena salah satu dari pemimpin tiga dewa ternyata seorang perempuan. Kalau menurut gua, Takemechi wajar kurang percaya bahwa Senju merupakan seorang perempuan. Itu disebabkan karena perempuan selama ini dikenal memiliki sifat yang lemah lembut, jauh dari kata kekerasan, apalagi menjadi ketua geng berandalan. Pada panel selanjutnya, ketika Takemechi berhasil mengejar Senju, Senju mengatakan hari ini dia akan berbelanja. Karena menurut Takeyomi, belanja adalah sifat yang feminim dan umum bagi perempuan. Ketika Senju mengatakan hal tersebut, Takemechi terlihat bingung dengan nama Takeyomi. Hal tersebut karena Takeyomi yang dikenal hanya satu, yaitu Akashi Takeyomi. Senju kemudian menjelaskan Takeyomi yang dimaksud adalah wakil ketua Brahman, yaitu Akashi Takeyomi. Senju mengatakan senang Takemechi bisa bergabung dengan Brahman. Itu dikarenakan anggota Brahman kebanyakan sudah dewasa. Karena Takemechi seumuran dengan Senju, jadi Senju merasa ada teman sebayanya di geng tersebut. Ketika melewati sebuah toko yang isinya untuk berandalan, Senju ingin berbelanja di sana. Tentu saja Takemechi mencegahnya karena toko tersebut merupakan toko pakaian untuk para berandalan yang isinya pakaian para pria. Akhirnya Senju tiba di toko baju. Kemudian Senju mengenakan pakaian perempuan dengan rok. Senju bertanya kepada Takemechi, apakah pakaian ini bagus untuknya? Takemechi menjawab pakaian tersebut bagus untuk Senju. Jiwa tomboy Senju kemudian keluar. Senju kemudian mengatakan bahwa pakaian tersebut membuatnya bebas bergerak sambil mengangkat kakinya. Takemechi yang melihat hal tersebut kemudian menyuruh Senju untuk tidak melakukan itu.
Tentu saja bisa dibayangkan sendiri jika perempuan memakai rok kemudian mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Gua tahu pikiran kalian seperti apa. Pada panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Senju terlihat senang ketika berbelanja. Sementara Takemechi kerepotan membawa barang belanjaan Senju yang banyak. Senju kemudian mendatangi toko selanjutnya dan memakai sebuah kaos. Takemechi mengatakan kaos tersebut memang bagus, akan tetapi dia sudah tidak bisa lagi membawa belanjaan yang begitu banyak. Dalam pikiran Takemechi, bagaimanapun juga Senju adalah gadis biasa yang hobi berbelanja. Apakah benar gadis lucu di hadapannya seorang pemimpin geng Brahman? Takemechi kemudian bertanya kepada Senju tentang Akashi Takeomi. Bagaimana bisa Senju tahu tentang Akashi? Akashi sendiri adalah anggota sekaligus pendiri Black Dragon generasi pertama. Dan itu terjadi pada tahun 2015. Sementara itu Senju sendiri seumuran dengan Takemechi. Senju dengan entengnya mengatakan bahwa Akashi adalah kakak tertuanya. Takemechi terkejut mendengar hal tersebut. Itu dikarenakan bahwa Senju merupakan saudara kandung dari Akashi Takeomi. Kemudian Senju menjelaskan kepada Takemechi bahwa nama aslinya adalah Akashi Senju. Kawaragi hanyalah nama profesionalnya, sama halnya dengan Haruchio. Mendengar nama Haruchio, Takemechi kembali terkejut. Senju mengatakan seharusnya Takemechi mengenal siapa Haruchio. Senju kemudian menjelaskan bahwa Haruchio adalah pendiri Tokyo Manji generasi kelima dan dia adalah wakil ketua dia bernama Sanju Haruchio. Senju mengatakan Sanju adalah kakak keduanya. Pada akhirnya Senju mengatakan bahwa Akashi, Sanju dan dirinya adalah 3 bersaudara. Dari sini dapat kita lihat bahwa misteri akhirnya terungkap. Masih banyak spekulasi dan teori tentang Kawaragi Senju. Dan pada akhirnya pencipta manga yaitu Ken Wakui kembali membuat kita terkejut dan diperlihatkannya saudara kandung Senju. Kemudian Takemechi sendiri menyuruh Senju untuk mengenakan pakaian lengkap karena Senju masih menggunakan pakaian minim. Senju mengatakan apakah itu masalah buat Takemechi? Takemechi kemudian bertanya, apakah Sanju juga merupakan anggota Brahman? Senju menjelaskan Sanju tidak tertarik dengan Brahman apalagi jika dia menjadi pemimpinnya. Ketika Kawaragi Senju mengangkat Akashi menjadi wakil ketua Brahman, Haruchio Sanju semakin tidak tertarik dengan Brahman. Sanju akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Kanto Manji pimpinan Maiki. Senju kemudian mengajak Takemechi untuk berbelanja di toko selanjutnya. Takemechi kemudian merasa bersyukur bisa bergabung dengan Brahman. Karena di masa depan dia berjumpa dengan Sanju yang berusaha untuk membunuhnya. Pada panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Takemechi dan Sanju tiba di toko es krim. Senju kemudian memutuskan untuk membeli es krim. Takemechi memberitahu kepada Senju bahwa Takemechi menyukai es krim rasa coklat mint. Senju mengatakan tidak percaya dengan perkataan Takemechi karena rasa coklat dan rasa mint itu merupakan 2 rasa yang berbeda. Bagaimana mungkin bisa disatukan? Akhirnya Senju membeli es krim rasa coklat mint. Sikap polos Senju begitu terlihat. Senju memakan es krim seperti halnya seorang bayi yang minum dot. Dan Senju terkejut ketika dia merasa sendiri es krim rasa coklat mint. Setelah selesai makan es krim, akhirnya mereka berdua berpisah. Senju mengatakan bahwa ini merupakan hari yang menyenangkan. Senju mengatakan bahwa geng Brahman akan melakukan pertemuan di Tanaba. Jadi Takemechi harus datang di pertemuan itu. Takemechi mengatakan kepada Senju apakah akan terus membawa stik es krim tersebut. Senju kemudian mengatakan apakah Takemechi mau makan es krim bersamanya lagi. Lalu Takemechi menyanggupi dan berjanji. Menurut gua Takemechi tidak akan hidup lebih lama lagi apabila terus bersama Senju. Ya jelas Takemechi tidak akan bisa menyelamatkan Maiki. Alasannya karena pacarnya Takemechi yaitu Hinata Tachibana akan membunuh Takemechi. Selanjutnya ketika Senju melempar es krim tersebut ke Takemechi, tiba-tiba muncul dalam ingatan Takemechi bahwa Senju sekarat mengenakan seragam Brahman dan mengatakan, pegang janjimu. Hal ini masih belum diketahui apakah Kawaragi Senju akan meninggal atau hanya pingsan. Tetapi karena di masa lalu Takemechi menangis dan memanggil nama Senju dengan keras, artinya di sini masa depan yang dilihat oleh Takemechi adalah masa depan di mana pada saat itu Senju akan berakhir. Selain itu, pakaian yang dikenakan Senju adalah pakaian geng Brahman. Di mana ketika Senju memakai pakaian geng Brahman, artinya di sini adalah mereka sedang dalam mode bertarung. Akankah Takemechi berhasil menyelamatkan Senju? Dan janji apa yang dibuat Takemechi dengan Senju? Dengan adanya chapter penutup seperti ini, kita kembali diberi teka-teki oleh Ken Wakui. Begitu banyak misteri dan teori yang masih akan gue bahas. Untuk misteri dan teori chapter 216 akan gue bahas pada video selanjutnya ya. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat gue mengenai cerita Tokyo Revenger chapter 216. Sekali lagi gue jelaskan bahwa ini hanya teori.
belum bisa dibuktikan benar atau tidak. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini, silahkan ditunggu ya chapter selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like dan share video ini di media sosial kalian, agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya.